Yang pertama, kita bikin kulitnya terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih, lalu masukkan 300 gram tepung terigu. Tambahkan 3/4 sendok teh baking powder. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk rata terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian kita masukkan 120 ml air hangat. Nah, ini takaran air bisa kurang bisa lebih ya, dikira-kira saja nanti ya teman-teman. Kemudian ini akan saya aduk dulu dengan sendok ya. Nah, ini akan saya lanjut ngaduknya dengan tangan ya. Kita ngaduknya nggak perlu sampai kalis banget ya teman-teman, cukup tercampur rata aja. Nah, ini udah tercampur rata ya, kemudian akan saya bulatkan seperti ini. Nah, ini supaya permukaannya tidak kering, kita tutup dengan plastik seperti ini ya. Lalu ini kita diamkan selama 1 jam. Setelah didiamkan selama 1 jam, kita buka tutup plastiknya. Selanjutnya kita siapkan alas silikon dan jangan lupa alasnya kita olesi dengan minyak ya supaya tidak lengket. Karena ini mau saya jual 2000-an, maka per piecesnya akan saya timbang per 25 gram ya. Setelah kita timbang semua, kemudian kita ambil 1 pieces adonan, lalu kita bentuk bulat terlebih dahulu seperti ini. Kemudian ini kita gilas sampai membentuk bulatan yang tipis ya. Nah, kalau udah lebar tipis seperti ini, kemudian kita cetak dengan mangkuk yang diameternya 16 cm ya teman-teman. Lalu kita potong pinggirannya seperti ini ya. Supaya tidak lengket di tangan, kita beri tepung terigu seperti ini ya. Kemudian kita angkat pelan-pelan. Kemudian langsung aja kita masak di atas teflon yang sudah panas ya teman-teman. Dan ini kita masak dengan api sedang ya. Dan jangan lupa sesekali kita balik seperti ini ya. Nah, kalau beruntusannya sudah coklat-coklat seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita angkat. Kita letakkan, kita simpan di atas kain basah seperti ini ya, supaya kulit kebabnya tidak kering. Lalu kita tutup seperti ini ya. Dan kita lakukan semuanya dengan cara yang sama sampai selesai ya. Nah, ini kulit tortillanya sudah selesai saya bikin ya. Nah, ini hasil kulitnya bagus banget, tipis, lentur, kokoh, dan tidak mudah sobek ya teman-teman. Nah, ini rasa kulit tortillanya tuh enak banget, gurih, pokoknya mantep ya. Kita tutup kembali supaya tidak kering. Langkah selanjutnya kita siapkan 10 buah sosis. Kemudian kita kupas, kita buang plastiknya seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai, kemudian kita potong. Kita potong, kita belah jadi 2 seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai semua, kita potong seperti ini, kemudian kita goreng atau kita tumis ya. Selanjutnya kita siapkan teflon atau wajan. Kemudian kita beri 1 sendok makan margarin. Lalu kita ratakan seperti ini ya teman-teman.
Kemudian kita masukkan sosis yang sudah kita potong-potong. Nah, ini kita masak sampai sosisnya matang atau mengembang ya. Dan jangan lupa sesekali kita balik seperti ini ya teman-teman, supaya matangnya merata. Nah, kalau sosisnya sudah ngembang, warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang ya. Sekarang bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini kita angkat, kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Selanjutnya kita siapkan bahan untuk sayurannya. Di sini saya pakai 3 buah timun ya teman-teman. Lalu kita buang ujungnya seperti ini. Kemudian kita belah dulu jadi 2 seperti ini. Lalu kita potong memanjang seperti ini ya teman-teman. Supaya tidak mengandung air, kita buang bijinya seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai bisa kita sisihkan dulu. Nah, selanjutnya kita siapkan bahan untuk olesannya. Di sini saya pakai saus spaghetti merek Del Monte ya. Kita pakai 1 sendok makan aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Selanjutnya kita siapkan kulit tortilla. Kemudian kita olesi tipis-tipis dengan saus spaghetti tadi ya. Nah, ini udah cukup, jangan banyak-banyak ya, karena ini mau saya jual 2000-an. Kemudian kita masukkan sosis, timun, daun selada. Nah, ini saya sengaja nggak banyak-banyak pakai daun seladanya, karena biasanya anak-anak tidak begitu suka sama sayuran mentah ya, jadi saya beri sedikit aja seperti ini. Selanjutnya kita beri saus tomat, saus sambal, mayones secukupnya ya teman-teman, tapi jangan banyak-banyak ya, karena ini mau kita jual 2000-an. Nah, kemudian ini kita gulung ya, dan kita lakukan semuanya dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, kalau udah selesai semua seperti ini, siap kita panggang ya. Siapkan alat panggang atau teflon seperti ini, kemudian kita beri margarin, lalu kita ratakan seperti ini. Lalu kita masukkan satu persatu kebabnya. Dan ini kita panggang dengan api sedang cenderung kecil ya. Dan jangan lupa sesekali kita balik seperti ini ya. Lalu kita beri margarin supaya permukaannya tidak kering. Nah, ini kita balik lagi, pokoknya kita bolak-balik sampai matang. Nah, kalau dirasa kulitnya sudah kering, sudah matang, langsung aja kita angkat dan langsung aja kita kemas di kertas bungkus seperti ini ya. Nah, tuh hasilnya cakep banget ya. Lakukan semuanya dengan cara yang sama sampai selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kebab mininya udah jadi, ini udah siap kita jual di lapak kita sendiri, atau bisa kita titipkan di warung, di toko, di kantin, atau bisa juga dititipkan di sekolahan ya. Nah, sebelum kita jual, kita harus cobain dulu ya. Nah, bisa dilihat ya dari sisi tampilan, ini menarik sekali ya teman-teman, walaupun ini kita jual dengan harga 2000-an. Dan ini rasanya pun juga sangat enak banget, kulitnya gurih dan sosisnya tuh berasa banget pas digigit. Pokoknya mantap banget, pantesan aja anak-anak tuh suka banget karena memang rasanya tuh seenak itu loh. Pertama-tama kita siapkan wadah bersih, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 30 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh bread improver,
Kemudian bahan kering ini kita aduk rata terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan 1 butir telur. Lalu kita aduk, kita kocok seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 120 ml air dingin atau air es ya. Nah, ini akan saya aduk dengan tangan ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, tambahkan 30 gram margarin. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian ini akan saya lanjut ngaduknya dengan mixer. Kita mixer sampai kalis ya teman-teman. Nah, kalau udah kalis seperti ini, bisa kita matikan mixernya ya. Selanjutnya kita siapkan alas silikon seperti ini, dan jangan lupa kita olesi dengan minyak tipis-tipis supaya nanti tidak lengket ya. Lalu ini adonannya kita potong, kita belah jadi 2 seperti ini ya teman-teman. Karena kita mau jual 2000-an, maka per piecesnya masing-masing kita timbang 16 gram ya teman-teman. Nah, ini udah pas 16 gram ya. Kita lakukan semuanya dengan cara yang sama sampai selesai ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai semua seperti ini, kemudian kita siapkan loyang dan kita olesi dengan margarin tipis-tipis seperti ini ya. Lalu kita ambil adonan, kemudian kita bulatkan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita lakukan semuanya dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua, kita bulatkan. Kemudian kita tutup dan kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat ya. Nah, setelah didiamkan dan sudah mengembang seperti ini, kemudian permukaannya kita olesi dengan susu cair ya. Nah, setelah dioles dengan susu cair, kemudian kita taburi dengan biji wijen seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai seperti ini, siap kita panggang ya teman-teman. Sebelumnya di sini udah saya siapin oven, dan ini ovennya sudah saya panasi selama 10 menit dengan api besar ya. Lalu kita masukkan adonan roti ke dalam oven. Nah, ini kita panggang dengan api sedang selama 35 menit ya. Nah, setelah kita panggang selama 35 menit, bisa kita buka tutup oven. Dan jangan lupa apinya kita matikan ya teman-teman. Lalu kita keluarkan roti dari oven.
Nah, setelah keluar dari oven, selagi masih panas, kita olesi lagi ya dengan susu cair seperti ini. Nah, sekarang roti burgernya udah jadi ya teman-teman. Satu resep hasilnya jadi 34. Nah, sekarang kita belah jadi dua seperti ini ya. Nah, ini rotinya sudah kita belah semua ya. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 100 gram daun selada, dan ini daun seladanya sudah saya cuci dan sudah saya potong-potong ya. Selanjutnya kita siapkan satu buah timun yang ukuran agak besar seperti ini. Kemudian kita buang, kita potong bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita potong tipis-tipis seperti ini. Nah, ini udah selesai, kemudian kita pindahkan ke piring. Selanjutnya kita siapkan 7 pieces sosis gepeng seperti ini ya. Lalu kita potong jadi 4 seperti ini. Langkah selanjutnya kita siapkan grill pan, lalu kita olesi dengan margarin seperti ini. Kemudian ini kita tumis sosisnya. Nah, ini kita tumis sampai kedua sisinya matang ya teman-teman. Dan jangan lupa kita bolak-balik ya supaya matangnya merata. Nah, kalau udah matang seperti ini bisa kita angkat ya. Lanjut kita olesi kembali grill pan-nya dengan margarin seperti ini ya. Kemudian ini kita panggang rotinya dengan api paling kecil ya. Dan jangan pakai api sedang apalagi besar supaya rotinya tidak gosong ya. Pertama kita taruh mayones seperti ini, jangan banyak-banyak ya teman-teman, kita kasih secukupnya aja karena ini mau kita jual 2000-an. Selanjutnya kita taruh daun selada. Lalu kita timpa dengan potongan timun seperti ini. Kemudian kita timpa dengan potongan sosis gepeng. Nah, untuk saus sambalnya di sini saya pakai merek McLouis ya. Dan ini kita kasih sedikit aja. Karena di sini saya tidak pakai keju seles, maka saya akan ganti dengan saus keju seperti ini. Karena menurut saya pakai saus keju ini lebih hemat dan lebih ekonomis ya ketimbang kita pakai keju seles. Tapi soal rasa ini udah pasti enak ya teman-teman. Supaya rasanya lebih mantul, kita kasih mayones lagi ya. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kemudian kita tutup ya teman-teman. Dan ini boleh kita matikan kompornya ya. Nah, untuk kemasannya di sini saya pakai kertas nasi, kemudian saya bentuk kertas burger seperti ini. Tuh bisa dilihat hasilnya cakep banget ya. Nah, ini sebagian udah selesai, mumpung masih panas, akan saya cobain dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wow, enak banget walaupun ini versi 2000-an dan rotinya tuh beneran lembut dan perpaduan sausnya tuh enak banget pokoknya.
Pantasan aja ya saya jual di sekolahan tuh anak-anak pada suka semua, ternyata memang seenak itu loh. Nah, untuk kalian yang mau jualan burger mini versi saya ini, silahkan mencoba dan semoga berhasil dan semoga suka dengan hasilnya. Nah, sampai sini dulu videonya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton.